Jadi orang yang membedakan antara orang yang punya ide dan para inovator adalah orang yang punya ide terlalu banyak bicara. Kenapa disebut sampah ya? Kalau dipakai berarti kan bukan sampah. Betul. Seperti itu. Indonesia itu memiliki 3 musim. Musim yang pertama adalah musim panas, musim kemarau, musim hujan. Ada lagi satu musim Apa itu? yang tidak hujan, tidak panas, tapi dia terjadi. Musim banjir. Karena pasti ada tahapan yang dilalui, gagal, berhasil, dan sudah pasti gagalnya akan lebih banyak daripada berhasilnya. Hasilnya. Nah, akan muncul masalah yang baru di situ. Apa itu? Sampahnya kurang. Ini data ya saya hitungnya. Kalau saya terapkan itu di Manado, sampah Manado kurang. Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop loving. Kak Chris Longdong. Halo. Selamat datang di The Impact Journey Podcast, Kak. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Iya, jadi very excited hari ini. Tora mau bicara perjalanan, inovasi, jatuh bangun yang Kak Chris lewati, mulai di Manado, Ya. dan inovasi yang ini sangat keren. Tadi sudah ngobrol sedikit, dan aku percaya ini bisa jadi banyak juga sharing yang Kak Chris akan kasih. Cuman mungkin kita mulai dari Kak Chris sekarang lagi sibuk apa? Kalau nggak salah kemarin sudah selesai S2. Ya, spesifiknya sebagai Master Teknik Lingkungan S2-nya. Oke, Master Teknik Lingkungan. Kalau artinya sekarang sibuk apa? Semua hal yang berhubungan dengan lingkungan. Kalau secara spesifiknya saya lebih fokus pada sesuatu hal yang berhubungan dengan teknologi pengolahan sampah dan sanitasi. Sampah dan sanitasi. Ya. Gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan pencemaran itu yang saya fokuskan. Yang Kak Chris fokus. Oke. Nah, sebelum kita masuk inovasi, mulai dari titik awal sekali. Ada cerita Kak Chris itu juga sempat jadi usaha gorengan itu. Iya, betul. Itu dimulai kapan, Kak? Sebenarnya itu saya usaha gorengan dari 2016. Oke, 2016. Dan biasa buat pisang goreng, tapi gorengan yang dimaksud itu agak berbeda. Saya memodifikasi gorengan tahu dibikin tahu tuna, tapi kelihatannya kayak ayam crispy. Oke. Jadi Inovasi cita rasa juga lokal, iya cita rasa lokal, tapi dia kelihatannya global. Seperti produk saya yang baru sekarang ini kan mirip sushi, tapi sebenarnya nasi jaha. Oh, sekarang juga ada. Jalankan di situ. Iya. Oke. Jadi agak berbeda, tapi pada prinsipnya dulu adalah saya jual produk-produk yang saya buat mengkombinasikan cita rasa lokal tapi tampilannya seperti luar negeri. Oh, wow. Brandingnya luar negeri. Nah, dulu itu selalu menghasilkan banyak sekali minyak goreng bekas. Oke. Dulu. Dan memang dulu saya juga punya usaha bordir dan sablon. Oke, Jadi iya. seperti bordir seperti ini bordir sendiri. Karena dulu punya pabriknya sendiri. Pabriknya juga jadi. Jadi dulu selalu menghasilkan banyak sekali minyak goreng bekas dan plastik. Itu banyak sekali karena pelanggan itu kalau ambil bajunya plastiknya ditinggalkan. Asik, oke. Itu sudah pasti. Dan ketika ada plastik kemasan baru dari toko, itu pasti plastik bagian di luarnya itu pasti akan terbuang percuma gitu. Oke, berarti mulai dari situ. Iya. Karena banyak sampah. Banyak sampah di tempat saya sendiri. Oke. Kalau dulu minyak goreng bekas itu kalau baru sedikit ordernya paling seliter 1 hari. Kenapa nggak bisa dipakai lagi? Karena kalau saya pakai minyak goreng bekas untuk menggoreng, itu warna dari tahu crispy-nya, pisang crispy-nya, itu langsung coklat. Oke, beda langsung. Jadi lebih baik harus baru terus. Daripada saya pakai minyak goreng ulang bekas. dan ulang lagi, ya. Akibatnya kalau memang lagi banyak order itu bisa sampai 2 liter, 3 liter, 5 liter sehari tersisanya. Oke, ya. Itu bisa tersisa. Nah, itu kalau sehari menumpuk 2 liter, 1 bulan tuh 60 liter. Bayangkan, iya ya, 60. 2 bulan tuh 120 liter. Nah, waktu itu kan belum ada pengumpul minyak
bekas, minyak jelantah, Iya, belum ada. sama sekali. Saya buang di got aja, saluran, wastafel. Akibatnya malah biaya untuk membongkarnya dan memperbaikinya jauh lebih mahal. Oke ya, karena itu merusak juga. Merusak. Iya, Dulu kan iya. saya belum paham gitu. Nah dari situlah awalnya saya berpikir bagaimana caranya memusnahkan minyak goreng bekas ini. Daripada karyawan saya bawa pulang hanya untuk mereka konsumsi, saya tahu kan tidak baik untuk kesehatan. Iya, betul. Jadi terinspirasi dari lampu botol waktu itu. Biasa kalau di kebun, papa saya kalau di kebun, kan di sana belum ada seperti sekarang ada solar panel kan. Dulu tuh cuman lampu botol, ditaruh sumbu, taruh minyak goreng bekas di dalamnya. Nah dengan itulah dia bisa menyala apinya untuk penerangan. Nah saya berpikir begini, kalau dia bisa nyala dengan ukuran api lampu botol, bagaimana caranya bisa memperbesar ukuran api sebesar lampu botol menjadi sebesar kompor? Idenya hanya itu saja. Hal kecil dulu itu aja. Iya, hanya itu. Bagaimana caranya ukuran api sebesar lampu botol dibikin menjadi sebesar kompor? Itu how, pertanyaannya gimana? Nah itulah risetnya 2017 dimulai. Akhirnya pada tahun 2018, tepatnya Juni 2018 ada di Instagram saya. Itu berhasil menyala. Jadi waktu itu saya campur dengan si minyak goreng bekas itu saya campur dengan berbagai macam. Ada saya campur dengan cap tikus pernah. Ternyata tidak berhasil. Iya. Bahkan solar, bahkan bensin, dan akhirnya pada satu kali viral gorengan plastik. Nah, gorengan plastik itu bukan berarti saya jual gorengan plastik ya. Tapi membuktikan bahwa ternyata plastik dan minyak goreng bekas bisa bersatu. Menjadi suatu kesatuan campuran yang stabil. Tapi waktu itu dari berita itu. Dari berita itu. Baru terpikir. Kalau begitu, plastik saya banyak. Mulai dari situ. Dari situ. Nah, ambillah belanga, panasin minyak gorengnya, panasin saja, dan dimasukkan plastik secara bertahap. Akibatnya plastik itu semakin meleleh dan encer. Si minyak goreng bekas yang awalnya kental semakin encer dan semakin mudah terbakar. Karena dua elemen ini bersatu. Dan akhirnya jadilah bahan bakar yang saya kembangkan sekarang. Ya, pastinya kan ada proses-prosesnya bagaimana seperti apa. Cuma jujur saja dulu belum sempurna ya, karena dulu saya belum paham tentang pencemaran dan segala macam. Saya cuma pikir yang penting menyatu. Minyak goreng bekas lenyap, plastik juga lenyap. Saya belum paham dan lain-lain itu. Jadi saya belum paham. Jadi akhirnya dari situlah saya membuat bahan bakar dari minyak goreng bekas dan sampah plastik. Saya taruh di kompor jos namanya, kompor tangki yang kompor minyak tanah dulu-dulu. Iya, masih ingat. Encer kan dia kan sudah encer sekali, walaupun kotor ya. Tapi ada cara untuk mestinya menghilangkan bekas-bekas dari abon roannya, tepungnya. Itu pakai cuman di contoh besok mau produksi, hari ini taruh di kayak galon yang ada keran di bawahnya. Nanti dia mengendap sendiri. Jadi besok kita cuma mengambil bagian atas yang memang murni minyak. Ke filter gitu. Sendiri. Jadi nggak perlu pakai filter segala macam. Padahal dulu saya pakai pakai tisu lah, pakai filter. Padahal ternyata gravitasi is the best filter. Jadi endapannya di bawah semua. Pakai fisika aja. Fisika. Jadi nggak pakai kimia. Baru saya campurkan, taruh di kompor jos, dan saya coba nyalakan dan puji Tuhan berhasil. Itu pertama kali tahun 2018. Saya ingat 18 Juni 2018. Itu saya ingat sekali tanggalnya. 2018. Jadi saya tidak
belum tahu bilang, oh lihat YouTube terinspirasi. Enggak, saya tidak tahu sama sekali ada bahan bakar seperti ini. Saya cuma tahu saya menemukan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Akibatnya dulu menggunakan gas LPG yang 12 kilo. Dulu kan belum ada, masih susah sekali. 12 kilo yang biasanya sehari 2 sampai 3, sehari itu hanya butuh, kadang-kadang tidak habis satu yang 12 kilo. Sisanya itu pakai minyak goreng bekas dan plastik. Oh sih, oke. Jadi kos terbesar dalam memproduksi tahu crispy gorengan dulu adalah untuk menggoreng tahu mentah menjadi tahu setengah matang untuk diisi. Diisi lagi. Proses produksi itu lebih besar penggunaan bahan bakarnya. Artinya semua rumah makan pasti punya jenis kompor yang dari pagi sampai malam nggak akan mati apinya. Betul. Ya, itu sudah pasti, dan kompor itu yang paling boros. Cost paling terbesar di situ. Nanti ada kompor yang ready to serve. Jadi contoh ada pesanan baru kompor itu dinyalakan. Nah, kompor gas itu yang dipakai hanya untuk kompor ready to serve itu. Jadi penghematannya tuh luar biasa. Jauh banget. Jauh. Ya. Dan itu rahasia yang saya simpan hingga tahun 2020. Berarti untuk penggunaan sendiri. Saya enggak ngomong sama orang lain. Karena kan saya pengusaha. Betul. Salah satu cara untuk meningkatkan omset, profit tanpa meningkatkan penjualan adalah menurunkan biaya cost operasinya. Ya. Akhirnya profit saya meningkat, dan itu rahasia saya bertahun-tahun. Dan saya tahu itu berhasil di saya. Dan tahun 2020 lah itu mulai saya berani mengikuti kompetisi startup. 2020 waktu COVID. Iya. Nah, sebelum mau nanya yang ke situ, yang aku lihat Kak Chris ini seperti sangat ingin mencari tahu. Curiosity itu sangat besar. Sangat tinggi, betul. Itu apakah sudah ada sejak kecil atau mulai dari mana? Guys, nggak lama. Kalau teman-teman menikmati conversation ini, percakapan ini, dari podcast ini banyak teman-teman bisa belajar, aku mau minta support lewat follow and subscribe. Karena dari tim kasih tahu aku kalau sudah banyak yang menonton, cuman belum follow dan subscribe. Support dari teman-teman sekecil apapun lewat follow dan subscribe itu sangat membantu untuk channel ini bisa bertumbuh. Dan buat aku personally itu sangat berarti karena kita mau bangun ini menjadi sebuah wadah platform yang besar untuk kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe and follow dan never stop loving. Sebenarnya mungkin karakter ya. Karakter ya. Selalu dari dulu waktu saya sekolah, kalau diajarkan di sekolah A, selalu saya bertanya, memangnya hanya begitu caranya? Apakah ada cara lain? Cari solusi alternatif. Selalu ada cara yang lain. Alternatifnya. Kan mereka bilang ada 1000 jalan ke Roma. Kalau di Manado ada 1000 jalan, mungkin 10 kali metode atau ke pasal 45. Iya. Apakah harus lewat situ gitu? Yes. Apakah harus seperti itu? Dan itu yang menjadi prinsip saya sampai sekarang. Jadi kalau melihat sesuatu bukan dari dasar benar atau salahnya. Jadi kalau ada orang yang terlihat bersalah, ada situasi yang terlihat salah, versinya bukan saya bilang mana yang benar. Mengapa dia seperti itu? Why? Selalu why. Selalu pertanyaan why. Why? Kenapa sampai hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2? Mengapa? Selalu memikirkan mengapa. Dimulai dari situ. Iya. Makanya mulai terus kenapa ada sampah plastik, kenapa enggak digabungkan, kenapa enggak ada alternatifnya? Kenapa hanya berakhir di lingkungan? Kenapa harus dibuang saja? Kenapa disebut sampah ya? Kalau dipakai berarti kan bukan sampah. Betul. Seperti itu. Kalau sampah kan dibuang. Sampah berarti kan tidak terpakai. Iya. Tapi kalau terpakai kan berarti bukan sampah. Iya. Seperti itu. Sesimpel itu ya. Hanya seperti itu. Betul. Berarti sekarang bagaimana caranya supaya semua hal yang katanya sampah bukan lagi sampah?
Ya, itu. oke, ini wow sangat dalam ini. Kita harus mikirin tentang sampah nih kalau gitu kan. Iya. Nah, 2020 baru mulai keluar Iya, ikut kompetisi sharing startup. kompetisi. Kenapa, apa yang membuat Kak Kris mau bikin itu? Sebenarnya waktu itu ragu dan waktu itu kan Covid. Mmm, Jadi saya juga nggak ada aktivitas dan cuma di rumah lihat internet dan segala macam, muncul di wall ada kompetisi startup, apa namanya, online. oke Itu New Energy Nexus waktu itu. oke, yap yap, Jadi online. Jadi saya coba ikut waktu itu. mhm. Tapi sudah pasti kalah karena ternyata saya baru tahu waktu itu saya cuma memindahkan pencemaran dari plastik dan minyak goreng bekas dari tanah dan air ke udara. Oke. Karena waktu itu memang bahan bakar saya belum diolah sama sekali. Belum, iya, Iya, belum sama sekali belum, diolah. mhm. Tapi dari situlah ada perjalanan yang Diambil untuk diambil, belajar dan terus belajar sampai dapat pendanaan. oh wow. Jadi, itu pun jadi poin di mana Kak Kris mengevaluasi Iya, dan meng-upgrade betul sekali. apa yang sudah Kak Kris coba? Iya, Oke, mulai dari situ, iya, itu titik awalnya sebenarnya. titik awal. Kalau yang sebelumnya kan dari 2018 hingga 2020 itu saya diam, saya nggak pernah cerita sama orang lain. Mhm, Ada beberapa teman saya tunjukkan tapi saya tidak benar-benar menunjukkannya. oke, ya Hanya ya. kasih tahu tapi tidak rahasia pengusaha lah Oke, ya ya, bisa dimengerti. waktu itu. Dari situ upgrade-nya seperti apa? Jadi apakah caranya gimana Kak Kris belajar lagi, Kak Kris ketemu orang, apa yang Kak Kris bikin? Oke, sudah pasti gini, waktu 2020 saya bertanya kenapa jurinya saya kalah. Waktu itu padahal saya sudah confident saya menang. Oh, oke. Waktu itu kan bisa dibilang begini, kompetitor saya waktu itu masih muda-muda, Mhm, maksudnya biasalah ego orang tua ya gitu. pride-nya itu. Sudah 40-an merasa, pasti lebih bisa, confidence. Tapi dari situ saya belajar bahwa dalam dunia startup itu fair, bukan masalah umur. Oke. Mana yang benar-benar orang bisa ngerti model bisnis kita, produk kita, walaupun produk kita menurut kita sendiri ya, hebat, artinya apa? Apapun yang kita miliki harus divalidasi dulu. Yes, mhm, Harus divalidasi, menurut kita hebat, belum tentu bagi orang orang lain. lain. Ya ya, Bagaimana cara validasi itu sendiri? mhm. Nah, setelah 2020 saya ikut kompetisi, ada beberapa kompetisi saya ikut, akhirnya tiba pada tahun 2021, saya ikut, sejenis business matching, kompetisi juga sebenarnya sejenis gitu, tapi bedanya adalah itu online ya, masih Covid waktu itu Oh kan, ya, adalah dipertemukan dengan pemilik dana hibah. Waktu itu Medco Foundation. oke, ya, Medco Foundation. Nah, itu online, dibuat oleh kumpul dari Bali, tapi itu semua online. Dan akhirnya bertemu dengan Medco Foundation. Singkat cerita, Medco Foundation tertarik untuk memurnikan yang tadinya awal minyak goreng bekas dan sampah plastik itu kotor sekali, itu bagaimana caranya dijernihkan. Karena pemikiran dasar begini, kalau hal yang kotor aja, contoh, kalau di Sulawesi Utara cap tikus, ya, itu kan dari air aren, dari saguer, bisa dibuat jernih seperti cap tikus, kenapa tidak bisa bagi plastik dan minyak goreng bekas waktu itu? Kenapa nggak bisa? kenapa? Question-nya kenapa nggak bisa? Kenapa? Dari situlah saya belajar di internet, Google. Baru saya tahu, oh ternyata teknologi yang digunakan namanya pirolisis. Saya belajar semua mesin teknologi pirolisis yang ada di dunia ini, yang ada di YouTube. Yes, Saya dapat beberapa dari Jepang, dari Swedia, dari Jerman, dari Afrika bahkan, dari Australia, mmm, dari berbagai macam negara saya pelajari dan saya buat frameworknya, flowchartnya. wow, Cara kerjanya mhm, seperti apa? Oh ternyata reaktor dan ketika dipanaskan berapa temperaturnya dan segala macam. Itu belum kuliah saya, belum oh, kuliah, masih otodidak. Saya belum paham tentang itu, saya belum paham tentang cari jurnal, saya belum paham.
Sama sekali belum paham. Jadi betul-betul murni orang awam belajar dan saya menulis dan saya mencoba merancangnya. Saya lihat mesin-mesin Indonesia, the bestnya siapa, saya pelajari, saya gambar, mereka memiliki kemiripan. Wow. Ada yang menggunakan satu proses thermal, ada yang menggunakan 2 proses thermal, segala macam. Itu sangat teknikal dan saya belajar waktu itu masih tahun 2021, bayangkan itu. 2021. Dan saya cuma di depan komputer saja, saya belajar dan itu jadi kesenangan, jadi sesuatu yang ketika satu pertanyaan terjawab itu seperti sangat senang luar biasa. Ya, wow. Dan akhirnya waktu itu dapat pendanaan dari Medco Foundation, merancang dan merakit mesin yang bisa menjernihkan. Jadi bahasanya itu menjernihkan aja. Okay. Yang awalnya dia kotor, cuman minyak goreng bekas dipanaskan dan ditaruh plastik, kotor sekali. Dia menjadi jernih. Akhirnya tahun 2021 itu merancang mesin itu dan puji Tuhan berhasil. Awalnya hanya ingin menjernihkan saja. Awalnya. Tapi seiring waktu saya belajar, ternyata cairan yang dilelehkan itu bisa dipisahkan berdasarkan titik didih. Oke. Ternyata akhirnya waktu itu sejak 2022 tepatnya bulan Februari, saya berhasil membuat bahan bakar dari minyak goreng bekas dan sampah plastik menjadi minyak tanah, Wow. bensin, dan solar. Minyak tanah? Ini minyak tanah. Yep. Ini bensin dan solar. Dari? Minyak goreng bekas dan sampah plastik. Wow. Dan itu berhasil. Oke. Waktu itu di proses cukup panjang karena kan gini, minyak goreng bekas itu kan cair dan plastik. Sebenarnya prosesnya mirip pertama kali saja sih sebenarnya. Saya lelehkan plastiknya, makanya mesin saya kecil, tapi kapasitasnya besar sekali. Oke, ya. Tapi kalau sekarang mesinnya sudah 2 tipe. Satu khusus untuk cairan, satu untuk yang plastik. Karena beberapa tahun terakhir saya dapat pendanaan hibah itu khusus plastik, makanya saya pisahkan mesinnya. Saya rancang lagi mesin yang terpisah. Jadi khusus yang padatan plastik saya bikin lebih besar. Kalau yang solar dari minyak goreng bekas, oli bekas, semua minyak yang bekas-bekas itu punya mesin sendiri. Ada lagi. Iya, tapi itu mesin yang pertama sebenarnya. Oke, ya. Dia yang paling jadul. Oh ya, paling di awal banget. Sudah awal. Tapi waktu itu memang saya bikin langsung 2. Jadi anggaran yang sama, yang harusnya cuma jadi 1 mesin, jadi 2 mesin dengan tambahan duit saya lagi. Oke, bootstrap lagi. Saya tambah lagi. Karena saya penasaran, akhirnya saya bikin 2 dengan tambahan dana pribadi. Sudah pas waktu itu. Dan berhasil waktu itu. Dan ini sudah uji Sukovindo. Bahan bakarnya kualitas standar Euro 4. Ini bahan bakar ini belum diotak-atik. Baru keluar dari mesin ya. Iya. Itu sudah standar Euro 4. Berarti untuk orang awam yang tidak tahu Euro 4 itu gimana? Standar Euro 4 itu kadar sulfurnya maksimum 50 ppm. Kalau dari sisi kandungan berbahayanya itu timbal. Itu tidak boleh timbal. Oke. Ini 0. Oh. Jadi baru keluar dari mesin, belum diotak-atik, itu kualitasnya sudah standar Euro 4. Yang bisa dipakai. Bisa dipakai. Oke. Jadi yang desain terbaru saya itu adalah membuat mesin yang ready to use. Jadi ketika mesinnya selesai pakai, mau diusahakan bagaimana caranya bahan bakar yang keluar itu sudah siap digunakan. Oke. Seperti cap tikus. Langsung jernih. Jadi kalau jernih langsung minum. Nah itu juga karena gini, efisiensi kan. Tidak ada lagi proses tambahan. Ya, betul. Karena kalau ditambah-tambah lagi akan muncul cost-nya lagi. Ya. Itulah tesis saya sebenarnya. Yang di barusan master teknik lingkungan. Teknik lingkungan, which is nanti kita akan gali lebih dalam. Kita akan ke situ. Wah, oke. Tapi intinya ini berhasil dan setelah saya berhasil, akhirnya saya berpikir gini. Sebenarnya Indonesia tidak perlu impor bahan bakar. Setelah saya melihat potensinya. Potensinya juga. Karena kalau bicara Indonesia punya sampah
64 juta ton per tahun. Saya belum bicara sampah dari tahun 70-an yang ada di TPA. Betul. Artinya TPA itu adalah kilang minyak dan tambang batu bara. Yes. Dari situlah saya lihat potensi yang sebenarnya. Jadi kalau negara-negara lain ekspor impor bahan bakar, seperti saya baru tahu barusan ada 232 ribu ton impor plastik dari Australia. Untuk seperti dari Eropa. Oke, yes. Dari tujuan impor plastik. Tujuan impor plastik, ya. Kalau itu dirubah jadi bahan bakar 230-an ribu ton, itu jadi 230-an juta liter. Nggak perlu impor bahan bakar. Impor aja plastiknya, kita rubah jadi bahan bakar di Indonesia. Iya. Dan itu baru saya ngerti, ternyata Indonesia tidak perlu impor bahan bakar. Iya, apalagi dengan situasi sekarang. Dengan situasi sekarang ini, saya berani bilang Indonesia tidak perlu impor. Karena bilang bahan bakunya gimana? Tenang, ada di TPA. Dia tidak akan terurai. Sedangkan nikel aja kandungan dalam tanah hanya 0,8 hingga 1,2% dalam tanah. Cuma 0,8. Nah, plastik dalam tanah itu banyak sekali. Lebih dari itu. Wow, oke. Ini something yang harus membuka mata ya. Kita harus melihat. Karena tadi di awal aja kita udah bilang gimana sampah, kenapa itu sampah? Iya, kalau nggak dipakai. Iya, kalau kita pakai berarti bukan sampah. Iya, jadi sesuatu yang bernilai. Iya. Oke, ya gitu. Mungkin Kak Kris mau bahas sedikit dengan journey atau cara pemikiran belajar otodidak, ya kan? Bagaimana Kak Kris yang dalam waktu itu quote-quote mungkin secara dana mungkin terbatas, pengetahuan terbatas, tapi Kak Kris tetap mau maju. Kenapa Kak Kris punya mindset seperti itu? Rasa penasaran pasti. Sudah pasti rasa penasaran. Mungkin apakah suatu karakteristik atau apa seperti apa, tapi rasa penasaran itu yang tinggi. Dan ada suatu kepuasan ketika mengetahui jawabannya. Oke. Tapi permasalahannya adalah ketika sudah mengetahui jawabannya, muncul pertanyaan yang lagi yang baru. Jadi tidak akan pernah habis. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Sudah pasti ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, sudah pasti akan berhenti. Oke. Ada tujuan karena ada satu hal yang saya ingin buktikan, bahwa tidak ada sampah. Sampah itu kalau tidak dipakai. Tapi kalau terpakai, itu bukan sampah. Dan ternyata, ini suatu quote yang saya buat sendiri, adalah sampah pada suatu bagian merupakan sumber dan solusi pada bagian yang lain. Oke. Jadi mungkin itu benda itu bukan di tempat yang tepat. Kalau dia di tempat yang tepat, dia bukan sampah. Yes. Jadi kalau dia berada di tempat yang tepat, dia bukan lagi sampah, tapi dia satu solusi bagi masalah yang lain. Jadi prinsipnya, masalah adalah masalah pada satu lokasi tertentu yang bukan tempatnya, namun solusi pada satu masalah yang lain. Jadi kalau misalnya kita membuat satu solusi, jangan hanya terpaku pada satu jenis yang sama di lokasi yang sama. Bisa saja dia di bidang yang berbeda. Dia adalah sampah atau sesuatu yang bukan di bidangnya, tapi dia adalah suatu sumber bahan baku dari suatu masalah yang lain. Dan inilah masalah energi ternyata bisa dibuat dari suatu sampah yang disebut dengan sampah. Iya. Yang memang kalau kita melihat itu sampah, ya itu sampah. Iya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya itu bisa dipakai, itu Betul bukan sekali. sampah lagi.
Iya. Wah. Tapi akan muncul lagi pertanyaannya. Bagaimana dengan cost-nya? Yes. Nah, ini interesting karena at the end of the day kita bisa punya inovasi. Betul. Kita bisa punya solusi. Betul. Tapi apakah ide solusi kita ini bisa diimplementasikan? Betul sekali. Karena at the end of the day berbeda dengan kita punya ide dan cara kita actual eksekusi di lapangan. Betul sekali. Ya. Karena tidak mudah membuat sesuatu yang bisa diimplementasikan. Yang bisa sustain itu tidak mudah. Oke. Karena sudah pasti akan butuh cost. Baik dia fixed cost, variable cost itu akan muncul semuanya. Ada lagi. Artinya, ini yang harus dipikirkan bukan cuma berinovasi, tapi harus dipikirkan dari sisi ekonomisnya. Oke. Economic return-nya seperti apa? Gitu. Oke. Apa beda orang yang punya ide dan orang-orang yang benar menciptakan sesuatu? Yang membedakan itu menurut Kak Chris apa ya? Oke. Saya lebih suka istilahnya begini. Act louder than talk. Jadi orang yang membedakan antara orang yang punya ide dan para inovator adalah orang yang punya ide terlalu banyak bicara. Orang yang kategorinya inovator atau kreator, orang yang banyaknya berkarya. Itu perbedaan besarnya. Jadi kalau dia berkarya lebih banyak bicaranya dalam satu konteks ya, menciptakan sesuatu, dia hanya bisa mengungkapkan idenya, tapi tidak bisa mengeksekusinya. Tapi para inovator dan para kreator itu orang-orang yang sudah berbicara ke orang lain, dia juga pasti melewati tahap itu. Dia akan berdiskusi dengan orang lain, tapi dia bisa mewujudkannya. Karena pasti ada tahapan yang dia lalui, gagal, berhasil, dan sudah pasti gagalnya akan lebih banyak daripada berhasilnya. Mungkin dia gagalnya 5 kali dan ke-6 dia berhasil, dan mungkin dia gagalnya 5.000 kali dan 5.001 baru dia berhasil. Tergantung orangnya, seberapa kuat tujuannya. Inilah yang membedakan orang yang menyerah dengan tidak menyerah. Tidak menyerah. Gitu. Luar biasa. Kelanjutan dari situ, Kak.